nama semangat nomor sidi iro ramalannya Pak Bu memang bulan yang dipilih oleh Allah napitte mematoy sehingga sininna ibadah madari marekjingi jama pasti mudah. Ia kodena ramalan berat kita baca Quran tapi ketika Ramadan kita bisa hatam sekian kali itu nasabah ulangnya mematoy masih. Yang kedua, mega tahu isaliwanna ulan ramalan meragi masih sedekah. Tapi setelah masuk Ramadan justru mudah bersedekah. Ia merajingnya lomas sampajang nanti di Ramadan akan ringan datang berjamaah. Makanya dia satu masih ekor ramalangi hampir penuh. Tapi ia nalaba ramalan tak detoy. Bukan iman yang turun, tapi karena bulan itu yang memang memiliki keistimewaan sehingga malomui najama tahu pakasibiang. Itulah sehingga kenapa Allah Rasulullah mengatakan syahrul Ramadan syahrul ummati. Walaupun hadis itu kan ada sebelumnya. Syahrul Rajab syahrullah, syahrul Sya'ban syahri, syahrul Ramadan syahrul ummati. Ia ular raja ulanna pun Allah Ta'ala. Makanya di situ bulan istighfar. Ia ko ulas Sa'ban ulanna nabita. Di situ bulan salawat. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulannya kita ini sebagai umatnya Rasulullah. Maka itu bulannya kita beribadah penuh. Makanya penting sampai kami. Maka dah kajian-kajian yang kena palebbat tau pandrita berkaitan menjelang bulan suci Ramadan memang angka 23 agak-agak yang penting saya sampaikan walaupun sebenarnya ia masalah ewe 23 ni tau pandrita bahas kalau berulang tidak masalah kalau ada ilmu nanti yang bisa kita dapatkan mudah-mudahan ini menjadi berkah. Masalah pertama yang sering kita beda dengan Arab Saudi, beda dengan Mesir, beda dengan Madinah adalah waktu imsak. Itu pasti beda. Iya ke Makkah, Madinah, Mesir imsak itu langsung azan subuh. Kalau kita imsak itu masih ada 10 menit. Beda. Makanya orang Arab itu ketika ada di UIN maka dari podangi maka ketika imsak masih boleh makan marah sekali. Ini dia mengatakan ini pendapat yang sesat karena dia pakai dasarnya Mekah dan Madinah. Di Mekah itu kalau sudah imsak itu sudah masuk subuh. Ia di Indonesia kok imsak belum masuk subuh masih ada 10 menit. Kenapa dikasih jadah? Itu ulama kita dulu pintar. Nasabak magai maka ada macapa atau Indonesia. Madari cedek menibat tu tolina tambah mau pinandrena. Nah, sehingga dia pakai lampu kuning. Dalilnya dari mana? Ada hadis Nabi. Ketika Bilal bin Rabah azan, engkau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum maka berhenti. Karena ketika Ummi Maktum azan itu sudah tanda waktu subuh sudah masuk. Makanya imsak mengikuti azannya Bilal, sedangkan masuk subuh mengikuti azannya Ummi Maktum. Itu dalilnya. Ulama kita dulu itu bersandar ke situ. Makanya ya komelo ki mandre subuh paling bagus makan sahur pada saat imsak. Jadi akali silahkan makan jam 3. Jam 3 silahkan makan. Tidak usah niatkan sahur. Andre bawa nih jam 4 silakan makan. Tapi nanti menjelang imsak ambil air putih 1 gelas, ambil kurma 3 biji, baru niatkan sahur. Kita dapat waktunya yang sunnah, akhirkan sahurmu. Yang kedua kita dapat pahala sunnah, makan sahur menggunakan kurma sebagaimana Rasulullah. Maka kini makan sahur jam 3 itu bukan makan sahur, karena sahur itu ada di dalam Al-Quran. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu waktu Pak. Dia bukan subuh. Dia juga bukan tengah malam. Wabil azhari di waktu zahara. Sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum masuk subuh. Di situ turun malaikat dari langit. Karena malaikat penjaga siang itu sudah turun di situ.
Malaikat penjaga malam masih ada, maka ketemulah dua kelompok malaikat di subuh hari. Itulah kenapa sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Semua sholat pak, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dia kesempaja dia saksikan di malaikat. Tapi kenapa sholat subuh dikhususkan? Karena dua kelompok malaikat ketemu, malaikat malam dan malaikat siang. Agak barakana, siapa yang beribadah di waktu itu, maka barakana luar biasa. Bersedekah di waktu itu pahalanya dilipat gandakan. Kenapa? Karena didoakan dua kelompok malaikat. Makanya kiasan sedekah subuh. Di sini kuncinya. Ya maka demaga kau masih kaki koloroi, masih kaki kau asarai. Pahalanya ada, tapi malaikat yang mendoakan itu kurang. Kalau subuh dua kelompok, malaikat penjaga siang, malaikat penjaga malam ketemu, dan itulah yang mendoakan kita ketika sedekah di waktu subuh. Ada waktu sebelum subuh namanya sahara. Sahara inilah tempatnya kita diminta makan, makanya dikatakan makan sahur, makan di waktu sahara. Ini. Makanya sederhana sekali pak. Sebenarnya cuma kadang-kadang ini mitau ki asiangan. Si tangana talu mandre nih. Dia nandre subuh sana itu mandre tangga benih nih. ini. Kemudian kurma juga pak, usahakan jangan makan genap, makan ganjil. Itu sudah diteliti. Kalau kurma dimakan dengan jumlah yang genap, itu hanya menambah energi, tapi tidak bisa menjadi obat. Ketika dimakan ganjil, fungsinya menjadi obat sekaligus energi. Tapi angka makan jala agak garam. Tahu kisahnya garam? Yaitu Pak JW pas sidak kanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, ya Allah, epung talengak kesempatan melo kak panremana ngisinin na atamu mapamula iyang kay tuwo makokoy gang kakama lino. Seluruh dunia nih pak. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Sehingga malaikat Jibril disuruh masuk ke dalam surga, mengambil segenggam kapur, baru diserahkan ke Nabi Ibrahim, baru diminta menaburkan ke laut. Dan itulah yang menjadi garam. Jadi dia itu gaga tau denan repanje. Angka gak? Itu sedekahnya Ibrahim. Makanya kalau kita ngaji kitab Ihya Ulumuddin, di situ ada di bab adab makan. Buka adab makan di kitab Ihya karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Di situ dijelaskan siapa yang makan garam sedikit sebelum makan dan setelahnya dia makan garam, maka pasti cerdas otaknya. Ini yang rahasia orang tidak tahu, Pak. Dan itu sunnah Nabi. Jadi ya komelo ki komacai anakta sebelum manre ta sore manre pak jecede. Iya kopure manre suruh makan garam sedikit baru minum, atau sesudah minum dia makan garam sedikit. Cerdas itu. Karena itu doanya Ibrahim. Siapa yang memakan sedekahku sebelum dia memakan makanannya, dan setelah itu memakan sedekahku, maka aku berdoa kepada Allah supaya kecerdasanku dianugerahkan kepadanya. Itu satu. Yang kedua, kalau ada orang makan garam sebelum makan makanannya, tidak akan pernah keracunan makanan. Itu sudah diteliti, Pak. Karena itu yodium asli. Yang ketiga, ini yang pokok. Degaga arone nakan dalam syahwat yang makan garam sebelum makan. Tidak akan kena lama syahwat itu. Jadi manfaatnya itu luar biasa. Iya, itu kuncinya. Makanya orang Arab itu rahasianya sebenarnya. Makanya banyak orang cari garam Saudi itu, Pak. Ada yang garam Saudi memang itu. Banyak orang cari itu. Makanya kalau orang ke tanah suci pesan garam Saudi. Itu bagus sekali, Pak. Kemudian hikmah yang jarang orang pakai, Gurutta di Parepare itu, kali Pak Baja almarhum, 94 tahun umurnya, hanya satu kali sakit. Cicemita rumah sakit, ipas satu minatama menjalan kematiannya.
Apa resepnya beliau? Cuma dia beliau sampaikan begini ke anak-anaknya. Makanlah garam sebelum tidur. Dan setelah bangun langsung makan garam kemudian minum. Karena itu bisa menghilangkan 40 penyakit dalam. Itu berkahnya, Pak. Berkah apa aja? Ini ilmu sebenarnya yang jarang orang manfaatkan. Padahal ini makanan obat yang paling murah. 3.000 rupiah sudah satu bungkus. Garam kan paling murah. Nah, seandainya kita manfaat apa itu luar biasa. Makanya itu Nabi yang kemanang. Nabi Ibrahim itu Pak yang paling banyak sedekahnya ke kita. Nah sebab memang yaitu Nabi Ibrahim na janji metri Nabi tawatu nama meraja. Pulang dari ketemu Allah langsung Ibrahim itu berjanji. Muhammad, saya titip salam kepada umatmu. Makanya di dalam sholat itu kita baca kama shallaita ala Ibrahim. Itu titipannya. Seandainya engkau tahu mas sempaja dia baca ya sholatnya tetap sah. Kalau dia cukup syahadat baru salawat itu sudah sah. Karena itu yang wajib. Tapi magini baca kama shallaita. Ini yang kita kejar. Nabi Ibrahim mengatakan ketika dia mendoakan aku di dalam sholatnya, maka aku minta kepada Allah 1/2, istilahnya 50%. Apalanna pasidakaku saya akan simpangkan kala untuk umatmu Muhammad. Makanya itu mimbarnya Nabi Ibrahim kan tiang aras kan begini. Mimbar sebelah kanan, tiang aras sebelah kanan itu kan jalur masuk ke surga. Yang sebelah kiri jalur masuk ke neraka. Yang sebelah kiri itu di situ mimbarnya Nabi. Jadi itu mimbarnya Nabi tahu sebelah kiri na aras dan itu jalur masuk ke neraka. Dan Nabi Ibrahim di sebelah kanan dan itu jalur masuk ke surga. Makanya Sayyidina Ali itu berpikir, kenapa engkau yang dimuliakan oleh Allah justru di sebelah kiri? Mestinya di kanan. Apa kata Nabi? Saya yang minta diletakkan di situ. Karena kelak ketika ada umatku yang akan dimasukkan ke dalam neraka, saya akan turun dari mimbarku dan sujud di hadapan Allah supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat was-saraf wa darajat 'aliyat ar-rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmuna lillazi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia jawab dan bersalawat kepadaku kemudian membaca doa sesudah azan, pasti dia mendapatkan syafaat karena di situ letaknya. Ini harus dipakai betul Pak Bu. Saya takut kalau saya datang ceramah tidak ada yang diambil, makanya rekam betul ini. Kode itu lemale telu dua nah. Kode itu lemale dua cik dina. Ya kode kagak tu lemala apalan atau netudang. Makanya saya ceramah 1 jam. Karena ceramah 1 jam itu sudah panas tanpa duduk. Ya kumapalan yang orang itu duduk mendengarkan ceramah seperti itu pahalanya mengalahkan sholat sunat 100 rakaat. Ada yang mengatakan 1000. Nah, makanya ini penting. Kenapa ceramah itu biasanya kita pakai 1 jam? Karena duduknya orang seperti itu luar biasa Pak. Kemudian ini tadi Nabi Ibrahim. Walaupun nanti ke bawah ada bagian-bagian tertentu, tapi tidak usah saya bahas. Kemudian iya rositonganna ulan ramalangi Bapak Ibu sekalian, itu berkahnya luar biasa. Ada barakahna ulan ramalang. Siapa yang melakukan ibadah sunnah, ini masyhur sekali, itu sama dengan ibadah fardu di luarnya. Berarti usahakan nih orang malangi tapi kayak sampai sunat. Itu kuncinya. Perbanyak sholat sunnah. Saya kemarin sempat ditegur karena saya mengatakan dalil sholat tarawih 8 rakaat itu tidak ada. Yang ada sholat malam. Makanya Aisyah mengatakan Nabi itu sholat malamnya baik di dalam Ramadan maupun di luar itu tidak lebih 11 rakaat. 8 rakaat sholat malam, 3 rakaat witir. Kenapa tarawih 20? Oh ternyata diteliti. Oh memang ulama pakai yang 20. Di mana-mana Pak di Timur Tengah itu 20. Mekah sarangnya Wahabi itu 20. Madinah 20. Mesir 20.
Yaman 20. Kenapa dia ambil 20? Kenapa bukan 8? Karena memang ulama di sana pahami bahwa tarawih itu 20. Yang sholat malam 8. Makanya Muhammadiyah tidak mengatakan sholat tarawih, tapi dia mengatakan sholatul lail. Ini harus ditahu. Itu tidak keliru. Makanya di Masjid Muhammadiyah Madarri Komelo Imat Tarawih mas sampaja sunnah ijolo 2 rakaat namanya miftahul lail. Sholat sunat ringan pemanasan, tidak pakai bacaan surah, hanya Fatihah. Selesai baca Fatihah langsung ruku. Itu 2 rakaat. Itu dilakukan Nabi sebelum sholat malam. Itu sholat pemanasan. Namanya miftahul lail. Muhammadiyah lakukan itu. Setelah itu baru tarwih. Dia tidak tarwih, dia sholat lail. Makanya sholat lail boleh dilakukan sebelum tidur. Tapi kalau sudah tidur dikatakan tahajud. Di situ bedanya. Coba. Ini makanya kalau orang mau sholat tahajud ya tidur dulu. Tapi kalau mau sholat malam biar tidak tidur. Makanya Umar ditanya, kapan kau sholat? Umar mengatakan, saya sholat setelah tidur. Abu Bakar ditanya, kapan? Abu Bakar mengatakan, sebelum tidur ya Rasul. Agana sanabita. Abu Bakar, engkau sahabatku yang paling hati-hati. Nah penagilingi Umar, engkau sahabatku yang paling kuat. Kenapa ada hati-hati ada kuat? Dia kasih tahu Umar, engkau paling kuat. Nah sebab mulai newatin romu untuk motok makasir. Abu Bakar, kau orang yang paling hati-hati. Nah sebab ni tahu kau matin rome mako, nah demu sempat jamai sehingga kau kerjakan sebelum tidur. Ini 2 jalan bisa dipakai bagi yang orang capek bekerja seharian. Kalau tidur tidak bisa lagi bangun, sholat sebelum tidur. Coba. Tapi yang bisa bangun, silahkan nanti bangun baru sholat. Ini nih, ini kalau kita mau kaji pendekatan fikihnya. Tapi saya tidak mau permasalahkan. Silakan pilih, mau 8 silakan. Kan begitu ya Pak. Kemudian yang tidak boleh double, sholat witir. Di sini witirnya langsung 3 atau 21? Langsung 3. Oh iya. Ada yang biasa witir 21. 2 rakaat baru salam baru berdiri lagi ambil 1. Biasa ada. Oh iya. Yang langsung 3 juga ada. Saya pernah baca satu buku, maka dia witiri langsungnya telu pasangannya itu 4 rakaat 1 salam. Tapi witir yang 21 pasangannya yang 2 rakaat 1 salam. Tapi ya kota pasti pasangan ya tidak masalah. Cuma yang afdalnya itu 2 rakaat 1 salam. Karena Nabi itu kalau sholat malam 4 rakaat. Di hadis yang lain mengatakan 2. Ternyata makin yang beda. Di masa Nabi masih muda, masih kuat fisiknya, dia ambil 4 rakaat baru tahiyat. Setelah dia sudah umurnya sudah 60 mendekati 60, dia ambil 2 rakaat 1 salam supaya ringan. Jika dipakai, silakan. Sama itu kau makadai. Nabi tak kau masampajangi. Yole tappa utuna napa limana kau sujui. Angkat tu makadai. Yole tappa limana napa utuna. Kedua hadis itu benar. Cuma waktunya Nabi masih kuat, maka dia dahulukan lutut baru tangan. Setelah umurnya sudah usur, maka dia dahulukan tangan baru lutut. Kika cocok manang. Ye di tau matoi mapat di utu tetap pala yoli di mata. Pak ya kalau yoli tu mato tu. Kan begitu je. Jadi fikih kan begitu Pak. Fleksibel sekali. Karena memang hadis-hadis itu ada. Yang banyak diperdebatkan orang sekarang karena dia tidak membaca perbandingan mazhab. Dia hanya baca satu mazhab, satu paham sehingga selalu berdebat. Kalau orang baca perbandingan mazhab seperti buku Fikul Islam Wadillah itu karangannya Bapak Profesor Dr. Abbas Suhail itu enak sekali. Dia nama pengiwat tapi kadang kami tahu pendapat. Angka pendapat makoe di sini alasannya itu enak sekali. Nah, ini penting. Utamanya dai-dai itu Pak harus. Kemarin saya beli satu kitab hadis, ensiklopedia hadis Nabi. Itu harganya sekarang kurang lebih 4 juta.
Itu bagus sekali karena labbian naratuna sebuah hadis ukur. Soal itu dibaca enak sekali Pak. Angka mana koro ternyata ke hadis sama kong ke hadis sama kong. Ini yang jadi masalah kalau tidak tahu. Kemudian iya ro rewa kacede. Ini yang penting juga saya ingatkan. Kalau kita berbuka puasa, ya koma puasa ki, kemudian berbuka, kega doa tapake. Doa buka puasa kega. Allahumma lakasuntu wa bika amantu ala rizqika aftartu, dia dipakai. Atau zahabaz zamau wa batalatil uruk wa sabatal ajru insya Allah. Kega tapake. Atau dipakai dua-dua. Hah? Allahumma lakasuntu. Kapan dibaca? Sudah buka atau sebelum? Hah? Sebelum atau sesudah? Wa ala rizqika aftartu. Sebelum atau sesudah? Doa itu dibaca sesudah buka, bukan sebelum. Sebelum buka baca basmalah, sesudah buka baru baca doa. Kenapa? Zahabaz zama'u, telah basah tenggorokan. Itu coba kare. Merica ketiga ron atau udah pura minum. Tidak, makanya di dalam hadis itu Allah menjanjikan kita dua hadiah bagi orang yang berpuasa. Satu ketika dia berbuka dan satu kala di hari kemudian. Yang ketika berbuka setelah minum atau makan sedikit langsung berdoa. Karena Allah minta seakan-akan maka dari Allah Ta'ala inun nojolo na pemandre cede kemudian mintalah apa yang kau mau minta. Tapi kita tidak berdoa, cuma diambak meter rumah. Ini mestinya kita isi di situ doa. Dan saya yakin betul Pak, karena itu saya sudah lakukan. Di setiap Ramadan itu saya punya program doa. Ramadan ini yang saya minta. Saya kemarin Ramadan kemarin Pak, terus terang, saya selalu berdoa itu setelah berbuka. Ada waktu di situ saya gunakan hanya 1 menit untuk berdoa. Dan saya minta 4 hal tahun kemarin, dan itu hanya 4 bulan setelah Ramadan terkabul 4-4-nya. Saya yakin betul itu Pak. Itu doa saya sudah buka puasa. Apa pada kau makan di Allah Ta'ala untuk tauma puasa 2 tu aga-aga utaronga ko onrewi arala ko koro. Saya bikinkan hadiah. Hadiah pertama ya kau buka kok. Hadiah kedua kau pesori monri. Hadiah ke pertama minta, karena ini belum akhirat, minta yang di dunia. Jadi kau pura ki minu pura mandre cede langsung berdoa, minta kepada Allah agar tercinai, minta dan itu dikabulkan Pak. Karena Allah yang minta. Ya ku Pak Bupati Makada jam 9 besok datang ke kantor, saya akan kasih kalau ada yang kau minta, pasti kita ke sana. Kau makanya Pak Bupati terserah kau kantor oi baja utajak kau. Terserah ya kau terserah ya nyilau no aja ji me milau wale kau. Oi pasti lau mana nyokuri na mana ini agar rumah tu me milau. Kenapa? Karena dia yang meminta. Maka Allah pun begitu Pak. Ada waktu Allah yang meminta kita. Ya kau puang Allah Ta'ala milawi pasti karena dia yang meminta kita. Sama tadi. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi angkat tuon rom makan jalan ada istighfar. Apa puangnya maka ada tobat kok. Naya tarimai. Ya ku ini milawi mandari tapang ngalah. Ya ku puangnya milawi langsung. Cuma persoalannya apakah kita lakukan? Ah, ya roh. Jadi kamu tuh cedek aku tuh. Ya roh nak masyarakat 10-5 menit. Utamanya pas waktu imsak kalau Ramadan. Saya itu terus terang Pak, nanti imsak baru makan. Saya diajari oleh guru Tasenur kalau makan sahur cukup 7 suap, jangan lebih. Jadi pitu timpu naman reko makan sahur kok. Saya itu diajari. Tapi jangan ikuti itu Pak. Berat. Kalau orang tidak latihan. Saya ketika belajar tasawuf di Aceh, itu di Biren, itu diajarkan betul. Makanya hadis Nabi itu bahwa orang beriman itu makan dengan 1 usus.
Orang munafik dan orang kafir makan dengan 7 usus. Jadi ia tu tahu mata pa ecik dini perlu na komandre na pake. Ia tahu munafi esi baka pere epitu. Makanya orang yang puasa itu Pak, kalau sudah hari ke-20 sampai dia ke-25 sampai 30, kacek dia penitu nandre. Cek dia meninandre tuh. Biasa nandre si tanggapan ne masoni. Apalagi kalau hari lebaran, mandre cek dek napa cik di burasa nandre, pura na mandre manu sirap we masoni. Kenapa langsung kenyang? Karena memang sudah ditutup ususnya 6, tinggal 1 dibuka. Cuma nasabak deni pater rumah kuaro lai pasai tama materu angkai tapewe ganru susi angka siane layam basi. Perut kembali terbuka yang 6 itu. Sebenarnya puasa itu menutup 6 usus. Kurang paham itu Pak? Ini. Kenapa 1 usus dibuka untuk makanan? Supaya syahwat bisa dikendalikan. Makanya menghendalikan hawa nafsu adalah puasa. Cocok memang Pak. Mega tahu mah puasa Pak dek balas dendam. Dek tongan nandre kosoi tapi nagan rusuk kawan ini. Iya, nah tajam nih mere-mere nah tambah isi ini jadi masalah biasanya. Tapi saya punya resep. Ini saya pakai di tasawuf. Kalau pekerja berat, kalau bukan pekerja berat tidak masalah. Nanti pekerja berat, tapi ini bukan fikih Pak, ini tasawuf, ajaran tasawuf ini. Kalau makan, angkat tu tahu ma puasa, maka dia kiak ma puasa dia tu meliwasang, madakka mak. Angkat tahu maka dia tu ya umadakka, dia tu meliwasang, madodo nyawa mak. Angkat tahu maka dia umadakka, dia meliwasa ku ma puasa, pura pak buka, dia ulek kedo-kedo itu. Masing-masing karena 3 hal yang kita tidak lakukan. Maka dia guruta pandri. Nah, pandai nyawam, di situ rahasia. Yang kedua kasih makan ruhmu. Yang ketiga pandai watak kalim. Makanya kau bunga meki mandre subuh, ambil air 1 gelas, minum sedikit, baru ambil nasi yang tidak ada lauknya. Aja tetari pakan reang, nandre puteban atala, cium, kemudian telan, baca sholawat, kemudian makan kasarnya. Kemudian ambil tahan napas makan, baru telan baca salawat. Kemudian yang ketiga makan dengan biasa, baru baca salawat, kemudian telan. Namun yang itu tandui tanre ganatun. Itu diajarkan Pak. Deta madodo nyawa, deta madakka, deta tamliwasa. Itu berkah. Makanya hadis Nabi itu nanti di akhir zaman orang akan makan dengan zikir.